Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Di video kali ini kita bakal bahas tentang perbedaan antara MetaQuest 2 dan MetaQuest 3. Dan tentunya gue juga bakal kasih tahu kira-kira kalian harus beli yang mana. Oke teman-teman semuanya, ayo kita bahas video kali ini. Stay with me and let's begin. Oke teman-teman semuanya, kita bakal kupas tuntas perbandingan antara Quest 3 dan Quest 2. Yuk kita lihat apa aja sih kelebihan dan keunggulannya dari masing-masing headset ini guys. Oke, yang pertama kita bahas mengenai perbandingan spesifikasi antara MetaQuest 2 dan 3 ya. Bagian ini penting banget buat kalian yang suka detail teknis dan pengen tahu apa aja sih yang bisa didapat dari setiap headset. Pertama kita lihat dari sisi resolusi layar per eye ya. Quest 2 itu punya resolusi 1832 x 1920 per eye dengan refresh rate sampai 90 Hz. Sedangkan Quest 3 punya resolusi 2064 x 2208 per eye. Waduh, itu setara dengan resolusi 4K guys. Juga dengan refresh rate yang sama yaitu adalah 90 Hz. Ini berarti gambar yang ditampilkan Quest 3 itu bakal lebih tajam dan detail guys ya. Buat pengalaman VR ini penting banget karena grafis itu adalah segalanya. Itu adalah komponen utama yang bikin VR itu lebih imersif sehingga tampak lebih nyata dan lebih nyaman di mata gitu ya. Nah terus selanjutnya kita bakal ngomongin soal prosesornya guys ya. Quest 2 menggunakan Snapdragon XR2, sementara Quest 3 menggunakan Snapdragon XR2 juga tapi generasi 2. Ini berarti Quest 3 punya prosesor yang lebih kuat yang bisa ngasih pengalaman gaming yang lebih lancar dan responsif. Cocok banget buat main game-game kekinian ya, game-game VR yang sekarang, dimana makin kesini kan kita butuh prosesor yang makin cepet gitu ya. Nah selanjutnya storage-nya atau kapasitas penyimpanan juga storage-nya beda ya. Quest 2 ada pilihan 128GB atau 256. Tapi Quest 3 ngasih pilihan yang lebih gede ya, mulai dari 128GB sampai 512GB. Ini berarti kalian bisa nyimpan lebih banyak game dan aplikasi di Quest 3. Dan sekaligus ini ngasih tahu kalau game VR kedepannya itu bakal punya ukuran file yang lebih gede guys. Nah selanjutnya kita bakal bahas mengenai RAM-nya ya. Quest 2 punya RAM 6GB, sedangkan Quest 3 lebih unggul dengan RAM 8GB. Lebih banyak RAM berarti headset kita bisa menjalankan aplikasi yang lebih berat dan juga lebih banyak dengan lebih lancar. Jadi bisa multitasking itu lebih lancar ya karena RAM-nya gede. Nah terakhir kita bahas mengenai baterainya. Nah di sini keduanya sama-sama memberikan 2-3 jam lah ya waktu pemakaian. Sayangnya Quest 3 nggak menawarkan peningkatan signifikan di bagian ini. Bahkan kayaknya nggak ada peningkatan gitu ya, baterainya masih sama aja. Nah jadi kalau kita ngomongin spesifikasi, kira-kira siapa nih yang menang? Quest 3 atau Quest 2? Tanpa ragu Quest 3 lah pemenangnya ya guys. Dengan layar yang lebih tajam, prosesor yang lebih kuat, lebih banyak penyimpanan, dan juga RAM yang lebih besar. Quest 3 itu jauh lebih unggul daripada Quest 2. Nah, tapi ini bukan berarti Quest 2 itu buruk ya guys. Karena Quest 2 tetap headset VR yang bagus saat pertama kali dirilis dan masih oke untuk dipakai sampai saat ini. Tapi kalau kita ngomongin kemampuan dan spesifikasi, ya Quest 3 lah yang memang lebih maju. Karena makin kesini teknologi kan makin lebih bagus ya. Oke, lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu adalah yang gak kalah penting ya, yaitu soal kenyamanan. Nah, kita semua tahu ya, kenyamanan itu krusial banget dalam pengalaman VR. Nah, sekarang kita bandingin gimana sih kenyamanan MetaQuest 2 dibandingkan dengan MetaQuest 3. Kira-kira apa perbedaannya? Nah, MetaQuest 2 itu udah dikenal karena desain yang lumayan nyaman ya. Tapi Meta nggak berhenti di situ. Mereka ngambil langkah lebih jauh dengan Quest 3. Salah satu perubahan besar yang mereka buat adalah sistem strap yang baru. Ini penting banget karena sistem strap yang baik itu bisa bikin headset kita lebih stabil dan juga lebih nyaman di kepala kita. Nah, Quest 3 ini punya sistem strap yang lebih inovatif ya, yang bisa disesuaikan dengan lebih presisi untuk nyaman di kepala kita. Dari segi bentuk, Quest 3 ini juga lebih ramping dibandingkan dengan Quest 2. Jadi, walaupun beratnya hampir sama, yaitu adalah kalau Quest 3 515 gram dan Quest 2 503 gram, perasaan pas dipakai itu beda guys ya. Gue sendiri udah coba pakai kedua headset ini dan perbedaannya kerasa banget. Quest 3 itu lebih nyaman dipakai untuk waktu yang lebih lama guys. Strapnya yang baru ini benar-benar ngasih perbedaan signifikan dalam hal kenyamanan kalau menurut gue ya. Tapi Quest 2 juga sebenarnya bisa diakalin dengan cara digunting si belakangnya gitu ya. Itu niat banget sih, tapi gue nggak tahu bagus apa enggak solusinya. Oke,
So, kalau kita ngomongin kenyamanan, Quest 3 jelas mengambil alih tahta dari Quest 2 ya. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti Quest 2 nggak nyaman. Tapi Quest 3 memang berhasil ngasih sesuatu yang lebih dalam hal kenyamanan. Jadi, untuk kategori kenyamanan, pemenangnya jelas adalah Quest 3 ya. Dengan inovasi strap dan desain yang lebih ramping, pengalaman memakai headset VR jadi lebih nyaman. Oke, sekarang kita bahas mengenai controllernya ya guys. Nah, controller itu bagian penting juga dari headset VR karena ini adalah yang bikin kita bisa berinteraksi dengan dunia gaib itu ya, dunia virtual ya. Nah, kita bandingin dong, gimana sih perbedaan controller Meta Quest 2 dan Quest 3. Controller Quest 2 itu udah bagus banget dalam hal tracking dan juga responsivitas. Tapi seperti yang kita tahu, teknologi itu selalu berkembang guys ya. Di Quest 3 itu, Meta ngasih kita controller yang nggak cuma lebih canggih, tapi juga lebih nyaman dipakai. Dari sisi desain, ya desainnya udah berubah. Kalau di Quest 2, controllernya punya cincin atau ring ya, yang melingkar di jempol kita. Tapi di Quest 3, desainnya lebih terbuka dan juga lebih enteng, tapi tetap mempertahankan bentuk dan tata letak tombol yang sama. Jadi kalau kalian udah terbiasa dengan controller Quest 2, harusnya sih nggak bakal kesulitan adaptasi dengan yang baru ini guys. Salah satu tambahan yang keren di Quest 3 itu adalah fitur haptic feedback ya namanya. Ini bakal nambahin sensasi realistis saat kita berinteraksi di VR. Misalnya, kalian bakal benar-benar ngerasa bedanya pas narik busur panah gitu ya di game panahan misalnya. Nah, fitur ini benar-benar membawa imersi ke level yang lebih tinggi guys. Nah, kemudian dari sisi tracking dan juga respons tombol, keduanya sama-sama oke lah ya. Jadi buat gameplay dasar ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah di kedua controller ini gitu. Tapi dengan tambahan fitur di Quest 3, rasanya headset ini bisa dibilang lebih unggul ya, karena lebih compact gitu ya. Jadi di bagian controller ini Quest 3 tetap lebih unggul. Desain yang lebih nyaman, compact, dan fitur haptic feedback menjadikan experience main game VR jadi lebih menyeluruh dan juga lebih imersif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu adalah fitur dan juga library gamenya. Nah, di bagian ini kita lihat gimana Quest 2 dan Quest 3 tawarin experience yang berbeda ya, terutama dalam hal aplikasi dan juga game yang bisa dijalanin. Quest 2 yang dirilis tahun 2019 udah jadi standar emas untuk headset VR yang standalone, artinya nggak perlu PC gaming kayak gitu. Nah, salah satu fitur keren Quest 2 adalah kemampuan pass-through-nya yang hitam putih. Waktu saat itu keren banget gitu ya, tapi sekarang udah kelihatan buluk. Ini memudahkan kita untuk menentukan batas area bermain kita, play areanya. Plus, game-game kayak Beat Saber, VR Chat, dan Wonder jalan dengan lancar di Quest 2. Jadi kalau dilihat dari konteks waktu rilisnya, Quest 2 itu punya tawaran yang solid banget gitu ya, gue bilang. Tapi kalau kita lepas konteks itu dan kita lihat apa yang ditawarkan Quest 3 saat ini, itu bedanya jauh banget guys. Jauh banget ya. Quest 3 bawa pass-through full color yang jauh lebih canggih dari Quest 2. Dan pass-through-nya itu ngasih kita view yang lebih jernih tentang sekeliling kita ya, environment kita di dunia nyata. Plus, scanning area buat bermain itu otomatis di Quest 3. Jadi gak perlu lagi kita setting atau gambar garis manual gitu ya, play areanya. Tapi bisa otomatis. Dan yang paling penting, Quest 3 ini bisa dikatakan sebagai headset mixed reality yang sebenarnya guys. Artinya game dan aplikasi bisa memanfaatkan fitur pass-through untuk menempatkan objek, karakter, atau apapun di dunia nyata di depan kita ini. Ini sesuatu yang nggak bisa dilakukan Quest 2 ya, mengenai collision dengan objek dunia nyata dan sebagainya. Nah, selain itu, Quest 3 bisa menjalankan semua game dan aplikasi Quest 2 sambil juga mendukung versi baru dan upgrade dari konten yang nggak bisa diakses oleh Quest 2 gitu. Jadi dari segi fitur dan library gamenya, jelas Quest 3 ini lebih unggul lagi guys ya. Intinya, kalau kita bandingin dalam hal fitur dan library game, Quest 3 jelas lebih maju guys. Dengan pass-through yang lebih baik, dukungan mixed reality, dan juga akses ke lebih banyak konten, Quest 3 menawarkan pengalamannya atau experience yang lebih kaya dan lebih mendalam daripada Quest 2 guys. Dan terakhir ya, dan kalau menurut gua ini yang paling penting ya, yang paling menentukan pilihan, yaitu kita bahas soal harga dan kesimpulan akhir antara Meta Quest 2 dan Quest 3. Ini bisa jadi pertimbangan besar buat kalian yang lagi mikir-mikir mau invest kemana nih, mau ke Quest 2 atau ke Quest 3 nih. Quest 3 dibanderol dengan harga mulai dari $500 dan bisa sampai $650 buat versi yang penyimpanannya lebih besar ya, storage-nya, yaitu 512. Nah, sementara itu Quest 2 harganya cuma $300 guys.
Nah, ini yang bikin menarik. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau, Quest 2 masih menawarkan pengalaman VR yang solid dan sudah terbukti selama bertahun-tahun ini guys. Dengan fungsionalitas yang kuat dan juga library game yang banyak. Kalau kalian belum pernah coba VR dan pengen nyobain, sebenarnya Quest 2 masih bisa jadi pintu masuk yang bagus guys ya. Harganya lebih ramah di kantong dan fitur-fiturnya cukup untuk memberikan pengalaman VR yang menyenangkan. Tapi ya, kalau kalian sudah pernah nyobain VR dan pengen yang terbaik tanpa perlu PC gaming juga gitu, Quest 3 tetap jelas jadi pilihan yang tepat ya. Dengan semua peningkatan dan fitur canggih yang ditawarkan, Quest 3 ini memang step up yang signifikan dari Quest 2. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Nah, Quest 3 memang unggul di hampir semua aspek yang kita bahas di video ini. Tapi Quest 2 masih punya nilai tersendiri guys ya. Dengan harga yang lebih murah, headset ini masih relevan dan layak dipertimbangkan, terutama untuk pemula atau mereka yang nggak terlalu membutuhkan fitur-fitur terbaru kayak mixed reality dan sebagainya. Itu Quest 2 masih worth it untuk dibeli guys ya. Dan kesimpulannya pemenangnya siapa nih? Tetap Quest 3 kalau menurut gua. Kecuali kalau kalian pengen hemat $200 dan nggak terlalu peduli dengan fitur AR yang ditawarkan. Pilihan akhirnya balik lagi ke kebutuhan dan anggaran kalian masing-masing. Apapun pilihannya, dunia VR pasti bakal memberikan pengalaman yang seru dan unik buat teman-teman semuanya. Nah, mengenai harganya tadi kan gue sebutin dalam bentuk dolar ya. Jadi secara realnya, kalau kita lihat di marketplace, Quest 2 itu standar harga 5-7 juta. Nah, sedangkan Quest 3 itu dengan storage yang 128 itu harganya 9 juta. Dan 512 itu harganya sekitar 11 juta sekian guys. Oke, jadi gimana teman-teman? Udah bisa mutusin mau pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya guys. Dan kalau ada pembahasan yang kurang dari gua, yuk kasih tahu aja di kolom komentar di bawah ya guys. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, hayu di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.